Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail terkait dengan radikalisme dan moderasi beragama di dalam Al-Quran itu seperti apa. Saya ingin memaparkan pendapat para tokoh-tokoh seperti Prof. Quraisy Shihab, kemudian Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam At-Tabari dan lain sebagainya. Mulai pertama dari penjelasan terkait dengan radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui kodratnya. Saya mengutip pendapat dari Prof. Quraisy Shihab terkait dengan radikalisme itu adalah sesuatu yang awalnya sudah cukup, tetapi kita akan melebih-lebihkan. Akibat dari radikalisme ini akan menimbulkan yang disebut sebagai ta'assub a'ma, yaitu adalah fanatik buta terhadap suatu golongan atau terhadap suatu aliran. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita akan sholat atau membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk berwudu. Tetapi berwudunya di sini itu cukup dengan sekali saja. Apa itu radikal? Radikal itu ketika kita menyalahi kodrat dari aslinya. Yang awalnya kita berwudu sekali, tetapi kita mengulanginya, berwudu secara berkali-kali. Itu adalah radikal. Tapi apakah berwudu berkali-kali itu dilarang atau tidak diperbolehkan? Jawabannya, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Ketika ada seseorang yang mentikrar wudunya. Problem di sini adalah ketika berwudu berkali-kali ini anggap sebagai sebuah ibadah yang wajib. Ini disebut sebagai radikalisme di dalam beragama. Yang awalnya sebuah ibadah yang dicukupkan untuk dilakukan. Radikalisme itu adalah ibadah ini dilakukan berlebih. Akibat dari radikalisme ini akan menimbulkan sebagai ta'assub a'ma atau fanatisme buta. Apakah fanatisme ini juga dilarang? Sebenarnya tidak juga. Dalam beragama sendiri kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu ada Rabb. Kita harus fanatik, tidak ada komplain bagi umat Islam seperti itu. Tapi yang menjadi problem itu adalah memfanatikkan Tuhan itu, kita menyalahkan atau berlaku ekstremis kepada umat beragama yang lain. Sehingga ini yang disebut sebagai radikalisme gitu kan. Saya melihat konsep radikalisme sendiri di banyak aliran-aliran di Indonesia. Saya tidak sebutkan apa saja alirannya. Tetapi yang jelas ketika aliran itu memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain, dan ketika orang lain itu tidak meyakini keyakinan mereka, maka akan dilakukan diskriminasi atau persekusi oleh mereka gitu kan. Ya ini yang sebenarnya menjadi problem atau kesalahan berpikir bagi aliran-aliran tersebut. Sebagai umat Islam kita juga menjunjung terkait dengan prinsip tawas